Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara tetap ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Dan saat ini mari kita bersama-sama datang di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati hadiratnya. Kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur oleh karena sungguh ajaib dan besar karya-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami sungguh bersyukur oleh karena pemeliharaanmu yang sempurna ya Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan membawa hati yang penuh ucapan syukur dan haus akan Engkau. Kami mau bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau Allah hadir dan memberkati ibadah ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena sungguh besar dan ajaib karya-Mu yang selalu menyatakan di dalam kehidupan kami. Sungguh adil dan benarlah jalan-jalan. Saat ini ya Tuhan, kami mau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dipuji. Terima kasih ya Tuhan.
Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu yang membawa sukacita ya Tuhan, hadirat-Mu yang membawa kedamaian. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau lebih lagi bersorak-sorak membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Allah hadir dan Allah memberkati kita semua saat ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, bagai Bapa yang melindungi anaknya, demikianlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dari itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu di dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Muliakan nama-Nya.
Engkau adalah pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Kau nyatakan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sungguh merindukan sabda-Mu ya Tuhan. Kami sungguh merindukan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah setiap hati kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubahkan hidup kami. Berfirman-Lah ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami buka hati dan pikiran kami, sebab kami percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan dan Tuhan sedang berikan dalam kehidupan kami. Melalui kebenaran firman Allah yang akan kami dengarkan bersama-sama, Tuhan bicara bagi kami sehingga iman kami semakin kuat dan ada harapan yang baru yang menjadi perjuangan kami, yang kami harus perjuangkan dalam kehidupan kami, sebab Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan memberkati kita semua dan sampai hari ini Tuhan masih melindungi kita. Ya baik Bapak Ibu Saudara,
saya percaya bahwa hati kita terbuka untuk menerima kebenaran firman Allah. Pada hari ini saya memberikan tema khotbah mengendalikan tekanan hidup kita. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13 demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya tekanan hidup tidak dapat dielakkan. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap tekanan hidup. Nah, firman Allah yang mau saya sampaikan atau khotbah saya tidak dimaksudkan untuk menolong Anda melarikan diri dari tekanan hidup, melainkan untuk menolong kita mengatasi tekanan hidup. Tekanan hidup adalah penting. Ini dicatat baik-baik. Penting untuk kehidupan yang normal. Karena memang begitulah hidup ini. Setiap orang akan mengalami yang namanya tekanan hidup. Dan tekanan hidup tidak berbahaya kecuali apabila tidak dapat dikendalikan dan berlangsung terlalu lama. Dan kalau tidak, dia akan memperpendek umur kita, menyusahkan hidup kita. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi mengingatkan kepada kita, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Sekalipun sebenarnya dalam kehidupan nyata sepertinya, wah ini begitu berat. Tekanan yang kita hadapi ini tidak mampu untuk kita hadapi. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya adalah ketika terjadi cobaan dalam kehidupan kita, jangan jauh dari Tuhan. Ketika tekanan hidup kita alami dalam hidup kita, jangan tinggalkan Allah. Merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya adalah engkau mampu untuk menghadapi tekanan hidup itu. Engkau mampu untuk menghadapi setiap masalah yang ada di dalam hidupmu. Makanya kalau terjadi masalah jangan lari ke dukun. Ya, kalau terjadi masalah jangan lari ke mabuk-mabukan. Kalau terjadi masalah jangan lari kepada apa yang ditawarkan oleh dunia yang sepertinya menggiurkan, menolong kita, membuat kita bahagia. Justru ingat baik-baik bahwa dunia bukan membawa engkau naik. Dunia tidak pernah membawa engkau mendekatkan diri sama Tuhan. Dunia selalu ingin merengkuh engkau, ingin merebut engkau dari tangan Tuhan, ingin merebut engkau dari tangan kuasa Allah. Oleh karena itu, marilah kita melihat kebenaran firman Allah ini yang mengingatkan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang datang tidak akan membunuhmu. Pencobaan-pencobaan yang datang tidak akan melebihi daripada kekuatanmu. Sebab Allah adalah Allah yang setia. Amin. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Karena itu Ia tidak membiarkan kita dicobai melebihi daripada kekuatan kita. Nah, yang salah adalah ketika terjadi cobaan dalam kehidupan, orang seringkali tidak dapat menghadapi. Sebab apa? Sebab tidak tahu bahwa Tuhan
setia dan memberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat menghadapi situasi itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk kita dapat mengendalikan tekanan hidup ini. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa apa penyebab tekanan hidup itu. Sebetulnya ada banyak sekali keadaan di sekeliling kita yang menjadi penyebab kita mengalami tekanan, mengalami ketegangan. Misalnya dimarahi, yang bekerja dimarahi oleh bos kita, pertengkaran di dalam rumah tangga, kekurangan uang, tidak ada pekerjaan, masalah anak yang tidak mungkin anak tidak mau sekolah. Apalagi di saat pandemi ini, orang tua pasti merasa repot sekali. Yang sebenarnya kita orang tua tidak perlu merasa repot terhadap anak-anak kita. Tapi memang pada kenyataan bahwa banyak orang tua yang merasa repot sekali untuk menghadapi situasi ini karena tidak terbiasa, Bapak Ibu Saudara. Lalu mungkin memiliki anak yang cacat contohnya, mungkin ada sakit penyakit yang datang, mungkin ada kematian yang menjadi tekanan hidup. Mungkin kita single parent, tidak ada orang tua, mungkin masalah yang datang mungkin bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam perjalanan kita, waktu kita bawa kendaraan, ban kita pecah. Sedangkan kita nih mau rapat nih, komputer rusak. Padahal kita harus mengerjakan pekerjaan kita dan job banyak begitu. Mungkin ketika kita bawa kendaraan, kita sudah bawa kendaraan dengan baik, lalu orang lain tiba-tiba tabrak kita. Nah ini, ada banyak sekali penyebab tekanan hidup. Mungkin juga memiliki suami yang tidak bekerja dan lain-lain. Nah inilah penyebab-penyebab tekanan hidup. Apalagi kalau sudah mulai tidak setia sama pasangan. Istri tidak diberikan uang oleh suaminya untuk belanja. Wah, uang dipegang sama suami saja. Wah, istri tidak bekerja, murni ibu rumah tangga. Wah, ini pasti menjadi tekanan hidup. Jadi ada banyak penyebab tekanan yang dapat membuat hidup kita, keadaan kita mengalami ketegangan. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak berarti ketika hal-hal ini terjadi lalu akan membuat hidup kita kacauan. Bukan berarti akan membuat hidup kita menjadi lemah. Tidak boleh. Nah ini penyebab tekanan hidup. Lalu yang kedua adalah ketegangan. Adalah akibat dari tekanan hidup. Akibat tekanan hidup yang paling pertama yang nampak adalah ketegangan. Pasti ketika ada tekanan, ya sudah otomatis akan ada ketegangan. Jika ketegangan ini tidak segera dapat dikendalikan, maka ketegangan ini akan berdampak buruk secara fisik, yaitu susah tidur, sering terkejut pada waktu tidur, jantung berdetak keras, sakit mah mungkin, badan sering sakit-sakit, kepala pusing-pusing, tulang sakit, ingatan kita berkurang, dan lain sebagainya. Jika kita tidak mengatasi
mengatasi atau mengendalikan ketegangan tersebut, maka akan menjadi kita mudah marah, mudah tersinggung, cepat kecewa, cepat putus asa, mengalami kesedihan yang berlebihan, menjadi pendendam, selalu berprasangka buruk, lalu dapat membatasi diri. Tidak jarang Bapak Ibu Saudara, akhirnya menyebabkan penyakit yang lebih parah seperti tekanan darah tinggi, sakit jantung, mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh melemah dan ingin cepat mati. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, hati-hati dalam hal ini. Lalu bagaimana kita mengendalikan hal ini? Yang ketiga adalah mengendalikan tekanan atau ketegangan hidup ini. Bagaimana caranya? Oleh sebab kita harus dengan hati-hati dan serius memperhatikan bagaimana kita menghadapi tekanan hidup agar tidak kehilangan sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan. Yang pertama adalah menyadari bahwa hidup ini penuh tantangan. Jangan berpikir jika kita suka puasa dan dekat dengan Tuhan, suka berdoa, wah ini saya sudah dekat dengan Tuhan, maka kita akan terhindar dari tekanan hidup. Wah ini salah. Sebaliknya, kita harus menyadari dan waspada bahwa tekanan hidup selalu ada di sekitar kita dan sewaktu-waktu dapat menyerang kehidupan kita. Apalagi bagi kita yang nanti ini potong gitu ya. Apalagi bagi Anda yang baru menikah mungkin. Masalah akan bertambah banyak. Karena kenapa? Belum memahami satu dengan yang lain. Bertambah banyak karena kenapa? Tanggungannya bukan lagi sendiri, tetapi lebih banyak lagi. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Dan dengan menyadari sehingga kita waspada dan lebih kuat untuk menghadapinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus sadar dan berjaga-jaga karena lawan kita adalah iblis dan selalu keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan sampai oleh karena tekanan hidup yang ada lalu iblis memakai situasi itu sehingga kita dibuatnya menjadi lemah, iman kita menjadi goyah. Lalu kalau iman sudah menjadi goyah, akhirnya kemana? Hidup akan kacau, hidup akan buruk. Tidak sedikit orang yang akhirnya apa? Ya mencari solusi, mencari tempat yang bisa menjawab dan memberikan kebahagiaan sementara. Nah ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Kalau kita sudah terlibat di dalamnya, maka engkau susah untuk keluar. Oleh karena itu jangan pernah masuk sana. Jangan pernah kamu biarkan tekanan hidup melemahkan imanmu. Tetapi sadarlah dan berjaga-jagalah di dalam Tuhan. Nah yang kedua adalah mengembangkan sikap mental yang positif.
seperti bertahan dalam tekanan, lalu dapat bersyukur, tidak mudah menyerah, tetap bersemangat, usahakan hidup kita tidak kehilangan sukacita, jangan marah. Karena kenapa? Firman Tuhan katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan 8. Sikap mental yang positif ini akan mengembangkan kekuatan mental yang positif untuk menghadapi tekanan dan tegangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, jika kita salah dan menerapkan sikap mental yang negatif, seperti kecewa, sakit hati, murung, prasangka jahat, patah semangat, dan lain-lain itu, saya mau katakan bahwa tidak akan membuat keadaan Anda menjadi lebih baik. Lalu apa yang harus kita kembangkan? Yaitu sikap mental yang positif. Merubah kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Seperti yang tadi. Yang harus kita lakukan adalah tetap memiliki semangat, tidak mudah menyerah, selalu bersyukur, bertahan dalam tekanan, selalu bergembira di dalam Tuhan, sebab Tuhan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Luar biasa. Berhentilah marah, jangan marah sama Tuhan, karena dikatakan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Karena kalau kau marah, itu hanya membawa kau jauh dari Tuhan. Dan ingat bahwa ketika engkau marah, maka kita bisa sakit. Apa itu saudara? Yang ketiga, kembangkan gaya hidup yang seimbang, seperti makan makanan yang sehat, berolahraga yang cukup. Hal ini akan menolong jantung kita mengalirkan darah yang lebih banyak ke dalam otak kita dan membuat pikiran kita lebih segar. Nah, apalagi jika olahraga itu merupakan hobi yang menyenangkan. Wah, ini akan lebih luar biasa lagi, Bapak Saudara. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam hal ini, kita harus berusaha untuk mengurangi proyek kita dan memberikan waktu untuk berolahraga. Kita bisa sibuk dengan pekerjaan kita, tetapi kita juga harus memberikan waktu untuk olahraga. Karena kenapa? Akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Jadi kembangkanlah gaya hidup yang seimbang. Ya, jangan sampai kita bekerja, lalu tidak ada olahraga. Itu akan memperpendek umur kita. Dengan olahraga, hati kita menjadi gembira. Dengan membaca firman Tuhan, hati kita menjadi gembira. Waktu kita berdoa, hati kita menjadi gembira. Waktu kita memuji Tuhan, tentunya hati kita menjadi gembira. Nah, kembangkanlah gaya hidup yang seimbang. Lalu yang keempat, yang terakhir, buanglah proyek-proyek rohani. Dalam hal ini, kita bisa saja mengikuti proyek-proyek pelayanan gereja, atau kita sendiri membuat agenda untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Misalnya, berdoa puasa, mengikuti retreat. Kalau sekarang ini ada banyak sekali seminar-seminar yang dibuat melalui virtual yang akan membangun iman kita, yang akan membangun kapasitas kita, yang membangun mental kita, yang akan membangun pertumbuhan iman kita, yang akan memberikan semangat
yang akan menggairahkan kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini, yang membuat iman kita semakin terasa, iman kita semakin kuat. Nah, kita harus yakin bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak Tuhan ketahui di dalam hidup kita. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, Dia bekerja. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mungkin lebih banyak Tuhan membiarkan kita menghadapi tekanan di dalam hidup kita, dengan tujuan agar kita menjadi lebih baik, dengan tujuan agar kita semakin kuat untuk menghadapinya. Dengan demikian, kita akan menjadi lebih kuat dan dapat mengendalikan tekanan hidup yang terjadi di dalam hidup kita. Dan tentunya kutuk dapat menjadi berkat, kesukaran dapat menjadi kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika Ayub mengalami situasi yang buruk di dalam hidupnya, tekanan hidup yang begitu dahsyat, tetapi dia dapat mengendalikan situasi yang terjadi dengan apa? Terus percaya kepada Tuhan, terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan sekalipun kalau kita melihat bahwa keadaan yang dialami adalah keadaan yang begitu berat, tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia. Makanya Ayub dalam keadaan yang buruk, dalam tekanan yang begitu dalam, tetapi Tuhan katakan tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Karena Tuhan ada di sana untuk menguatkan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur buat kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran ini. Tuhan berkati kami untuk dapat menjalani kehidupan dalam hari-hari yang kami lewati. Kami tahu bahwa akan ada masalah, kami tahu bahwa ada tekanan-tekanan hidup yang datang dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, biarlah kami dapat belajar dari kebenaran ini untuk memahami bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang membawa kebahagiaan, membawa kami kepada kehidupan yang dapat semakin kuat di dalam Engkau. Oleh karena itu Tuhan, mari Kau tolong kami semua untuk menyadari bahwa hidup ini penuh tantangan, sehingga kami dapat mengembangkan sikap mental yang positif, dapat mengembangkan gaya hidup yang seimbang, dan membuat proyek-proyek rohani yang akan membangun iman kami, sehingga ketika tekanan hidup datang, kami kuat, kami dapat menghadapinya. Hati kami tetap gembira, sebab hati yang gembira adalah orang yang manjur. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu dan Aba berdoa bagi setiap jemaat-Mu, agar Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang akan bersama dengan mereka, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan yang akan membangkitkan semangat mereka, dan biarlah mereka terus mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Biarlah mereka terus hidup selaras dengan kebenaran Tuhan. Mereka akan terus hidup dengan menyenangkan hati Tuhan, dengan membangun hubungan mereka dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Allah yang baik. Bahkan kami berdoa di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, tekanan hidup yang terus silih berganti. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan bersama kami dan Tuhan akan menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat anugerah daripada Allah kita. Keselamatan yang telah dianugerahkan atas kita oleh Yesus Kristus dan persekutuan penyertaan serta penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Puji Tuhan, saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati oleh Tuhan dan nantikan berkat-berkat yang baru di dalam ibadah minggu depan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.